Apa memilih bonsai programan atau dongkelan? Mari kita Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya mungkin memberikan informasi dan berbagi kepada sahabat bonsai di rumah. Dan juga saya akan mengupdate dan juga mereview dua bahan saya ini. Dan di depan saya ada dua bahan. Yang pertama adalah bahan dari wahong gunung, dan kemudian ada waru Taiwan. Jadi kenapa saya akan mengupdate dan juga akan berbagi kepada sahabat bonsai di rumah, karena ini ada dua bahan. Yang pertama adalah bahan dari dongkelan, dan yang ini adalah bahan dari programan. Dan mungkin teman-teman atau sahabat bonsai melihat dua bahan ini jadi sangat berbeda sekali. Yang satu hasil dari alam atau dongkelan di alam, dan kemudian yang satu adalah hasil dari budidaya atau programan. Jadi kalau bahan budidaya kita bisa memprogram awal. Jadi bagaimana bentuk, bagaimana kesukaan sahabat bonsai. Karena kita mendapatkan bahan dari stek batang, dari cangkok, dari semai biji. Itu semua hasil dari budidaya kita, dan kita bisa memprogramnya dari awal, dari nol. Contohnya, dari awal kita mendapatkan tunas sekecil ini, kemudian kita tanam, kemudian kita program akarnya. Nah, dan biasanya programan itu biasanya bentuk-bentuk pohonnya formal, informal, ada yang lekukan ekstrim ya, atau tekukan-tekukan seperti itu. Itu biasanya bahan-bahan yang awalnya dari programan. Membuat bonsai dari nol ya, dari tunas kita tanam, tunas yang kecil ini kita tanam, kemudian kita tumbuhkan, kita perbesar, kemudian kita juga langsung kita proses. Jika sudah tumbuh akarnya, kita proses, kita buat akarnya sesuai dengan keinginan. Biasanya pohon-pohon yang tegak kita buat akarnya keliling seperti ini. Kemudian kita juga membuat proses terusannya lagi, yaitu membuat cap batang. Bagaimana keinginannya, batang yang berliku, batang yang lurus, dan bagaimana berusaha membuat pohon itu nirus atau mengkerucut, atau istilahnya ngepen. Nah, itu programan. Kemudian kita juga menentukan titik tumbuh cabang seperti yang kita inginkan. Jadi programan itu identik ya dengan keinginan kita memproses dari bahan tersebut. Jadi programan bagaimana keinginan kita membuat atau mengkonsep pohon tersebut. Walaupun kadang-kadang ini adalah tumbuhan yang hidup dan berkembang sesuai dengan keinginan, namun kita bisa memprosesnya atau mengolahnya. Dan kemudian kita ke sebelahnya, ya ini bahan dari hasil dongkelan di alam. Dan bahan yang kita cari di alam ya, biasanya kita memang mencari bahan yang berukuran besar, berusaha untuk mencari bahan yang besar, kemudian yang sudah memiliki gerak ya, gerak batang, kemudian yang sudah memiliki akar yang bagus. Jadi akar yang bagus, gerak batang yang bagus, kemudian biasanya ya sulit sekali kita mendapat percabangan yang bagus di alam. Biasanya untuk percabangan kita proses lagi atau kita program lagi di rumah. Saya mengadap dari dua bahan ini karena ini sangat berbeda sekali dari pencarian bahan. Yang satu dari alam, hasil dongkelan, yang satunya lagi dari programan. Ini dua bahan yang sangat berbeda sekali. Jadi sahabat bonsai, mau bahan dari programan atau bahan dari dongkelan. Dan kali ini saya akan mengulas apa keunggulan, apa kelemahan dari masing-masing bahan tersebut. Jadi bahan hasil programan, bahan dari hasil dongkelan. Yuk kita mulai dari bahan programan. Nah, kita berbicara programan. Programan, apa itu program bonsai? Yaitu proses membuat bonsai dari awal, dari nol. Jadi kita menanam dari bahan yang
tidak ada bentuknya, kemudian kita arahkan, kita bentuk, kita pola sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga pohon ini juga memiliki keinginan untuk tumbuh, jadi kita bisa mengarahkan atau memprosesnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi ingin membuat bonsai seperti apa? Buatlah bonsai programan. Apa keunggulan dari membuat bonsai dari programan? Yang pertama, mudahnya kita mencari bahan. Kita bisa mencari bahan dengan ukuran kecil, kita melakukan stek batang, kita cangkok, kita semai biji. Jadi sangat mudah mencari bahannya. Yang kedua, kita bisa membuat bonsai sesuai dengan keinginan kita. Jadi karena dari awal sudah kita yang bentuk, jadi bonsai itu akan seperti apa yang kita inginkan. Jadi konsepnya bagaimana, gayanya seperti apa, bagaimana bentuk akarnya, bagaimana bentuk batangnya, bagaimana letak percabangannya. Bisa membuat bonsai sesuai dengan pakem-pakem di lomba ya. Bagaimana kita membuat bonsai sesuai dengan aturan-aturan atau penilaian dalam perlombaan bonsai. Hal yang spesial ya. Kadang-kadang kita bangga hasil programan sendiri, kita bisa memiliki bonsai yang bagus dan bisa nanti tampil di kontes. Jadi itu juga mungkin keunggulan dari bahan membuat bonsai programan. Jadi itu dia keunggulan ya, bagaimana memproses atau memprogram atau membuat bonsai dari programan atau membuat bonsai dari program awal ya. Dan kali ini saya akan jelaskan apa saja kekurangan dari memprogram bonsai atau bonsai hasil programan. Yang pertama adalah waktu. Kita menunggu pembesaran yang sangat lama, jadi membutuhkan kesabaran. Berbeda dengan hasil dongkelan. Jadi waktu yang sangat lama ya menunggu pembesaran, karena dalam proses membuat bonsai yang lama itu adalah pembesaran. Jika membuat bonsai dari programan jadi sangat memerlukan waktu yang lama jika membuat bonsai dengan ukuran besar, karena pembesaran itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi sahabat bonsai harus bersabar. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah untuk ketuaan ya. Jadi untuk bahan programan biasanya ketuaan batangnya sangat kurang ya. Jadi biasanya kita melakukan, namun kita bisa mengakali dengan membuat goresan-goresan agar terlihat lebih tua. Tidak seperti bahan dongkelan yang memang sudah tua ya, umurnya sudah tua. Nah itu sedikit kelemahan dari bahan dari programan. Kita susah sekali mendapatkan bahan yang berkarakter tua, karena bahan ini bahan yang mungkin dibilang programan ini kan bahan yang mungkin umurnya hanya beberapa tahun atau beberapa bulan, jadi tidak mungkin mendapatkan karakter tua kecuali kita akali ya, kita melakukan goresan-goresan atau luka-luka, mungkin itu bisa membantu dalam proses membuat ketuaan dari bahan programan. Mungkin itu keunggulan dan kelemahan dari bahan bonsai programan. Mungkin teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita akan ke bahan dongkelan, kita akan jelaskan apa keunggulan dan juga kelemahannya. Oke, kita ke bahan dongkelan atau bahan bonsai dari dongkelan. Jadi apa keunggulannya? Keunggulannya kita sudah mendapatkan ukuran yang sesuai dengan keinginan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah sudah mendapatkan karakter tua dari pohon. Jadi contohnya seperti ini, karakter tuanya sudah dapat. Jadi proses pembesarannya lebih cepat ya, karena kita sudah mendapatkan bahan yang sudah besar. Jadi itu keunggulan kita membuat bonsai dari dongkelan. Kemudian untuk kelemahan ya, kelemahan dari bonsai dongkelan, yang pertama kita tidak bisa membuat bonsai sesuai dengan keinginan. Karena kenapa? Karena kita sudah mencari bahan tersebut, bagaimana geraknya, bagaimana awalnya, bagaimana alam membuatnya, atau pohon itu tumbuh sendiri, bagaimana kita akan memprosesnya lagi, karena batang sudah besar, tidak mungkin kita mengarahkan. Kita cuma bisa mengikuti bagaimana bentuk awal atau gerak dasar dari pohon yang kita dapat di alam, kemudian kita teruskan ataupun kita program ulang kembali, dan hasilnya pun tidak mesti semuanya seperti yang kita inginkan, hanya beberapa saja, hanya di terusannya saja. Jika kita sudah mendapatkan batang, kita hanya bisa membuat gerak dari cabang-cabang sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu dia mungkin keunggulan dan kelemahan dari masing-masing bahan ini, bahan dari programan, bahan dari dongkelan. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar.
Jadi itu dia, saya sudah menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing bahan ini. Bahan dari programan, bahan dari dongkelan. Jadi silakan teman-teman mau memilih, mau dongkelan, mau programan. Jadi terserah sahabat bonsai di rumah. Dan mungkin teman-teman juga bisa membuat bonsai dari dongkelan, bisa juga membuat bonsai dari programan, biar tahu bagaimana prosesnya, bagaimana kelemahan, bagaimana juga keunggulannya. Dan juga saya sedikit membahas tentang bonsai si dongkelan ya. Jadi kita akan mencari bahan dari alam. Jadi kita lebih bijaksana lagi dalam berburu bahan bonsai. Jangan mencari bahan bonsai yang di tempat-tempat yang terlarang ya, seperti di hutan lindung, seperti di pesisir pantai. Jadi kita hanya mencarinya di kebun-kebun dan tetap minta izin. Dan jangan juga mencari bahan di daerah tebing-tebing. Itu juga sebagai untuk menjaga dari tanah agar tidak longsor. Jadi saya selalu menghimbau ke teman-teman berburu di tempat yang benar ya, bukan di tempat-tempat yang dilarang, atau agar tidak selalu merusak alam ya, agar tidak merusak alam. Jadi kita berburu di sekitar kita saja, di kebun-kebun warga yang sudah, dan kita sudah minta izin dengan pemiliknya. Dan juga kita tetap memilih bahan bahan yang prospek nanti ke depannya untuk dibuat bonsai. Jangan asal ambil ya, jangan asal ambil, kita harus pilih-pilih juga, karena tidak semua pohon, tidak semua bahan kita bawa pulang bagus untuk kita jadikan bonsai. Jadi kita harus tetap belajar bagaimana memilih jenis, bagaimana memilih bahan. Mungkin itu sedikit ya arahan dari saya mengenai bahan-bahan yang kita dapat atau kita cari dari alam. Kita harus lebih bijaksana lagi dan tetap juga melakukan budidaya atau tanam ulang kembali. Dan sahabat bonsai mau pilih yang mana, mau yang dongkelan apa yang mau programan. Jadi terserah sahabat bonsai. Namun yang menentukan adalah hasil akhir ya, bagaimana hasil akhir dari pohon tersebut. Mau dongkelan, mau programan, yang penting nanti bagaimana kita bawa ke lomba, dan itu yang memiliki yang mendapatkan prestasi, itulah yang terbaik. Jadi tidak masalah dari dongkelan maupun dari programan. Dan menurut saya semuanya sama, tergantung bagaimana proses kita membuatnya, bagaimana nanti hasil akhirnya. Nah sahabat bonsai, itu dia mungkin informasi sedikit tentang sahabat bonsai. Mungkin mudah-mudahan juga bisa menghibur, bisa juga bermanfaat untuk sahabat bonsai di rumah. Dan tetap setia nonton video bonsai Made in Bali, walaupun channel ini adalah channel pemula. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menghibur sahabat bonsai di rumah. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.